Halo semuanya, selamat datang di Pepatah bijak mengatakan, satu lidi bisa mudah dipatahkan, tetapi jika 1000 lidi digabungkan, pasti tidak mudah dipatahkan. Nah, dari pepatah tersebut, sama seperti arti di film yang kali ini, Mimin akan ceritakan, yang berjudul A Bug's Life. Mungkin banyak dari kalian yang sudah beberapa kali menonton film ini, tetapi kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film ini. Tanpa menunggu terlalu lama, mari kita mulai. Ini adalah pulau koloni semut. Mereka tidak pernah keluar dari wilayah sarang dan terus mengerjakan hal yang sama setiap harinya selama hidup mereka, seperti mengumpulkan makanan. Tetapi tujuan para semut mengumpulkan makanan bukanlah untuk koloni mereka sendiri, melainkan dipersiapkan untuk para belalang. Putri Ata, sebagai semut yang akan menjabat sebagai ratu, sangat khawatir jika persediaan makanan yang mereka siapkan tidak cukup untuk koloni belalang. Di antara semua koloni semut, hanya ada satu ekor yang menjadi perhatian utama. Dia adalah Flick. Dengan kecerdasannya, Flick berhasil menemukan beberapa alat untuk mempermudah pengumpulan makanan. Tetapi sayang, upayanya sama sekali tidak membuat semut lain terkesan. Selain Dot, adik dari Putri Ata, upaya ingin memajukan koloninya berujung hinaan. Di waktu yang bersamaan, koloni belalang datang untuk mengambil jatah makanan. Semua semut mulai panik berlarian. Begitu juga dengan Flick. Saat ia menaruh makanan, mesin ciptaannya justru membuat semua makanan yang sudah disiapkan jatuh ke dalam kubangan air. Mengetahui makanannya tidak ada, koloni belalang langsung mendobrak masuk ke dalam sarang semut. Hopper, sebagai pemimpin koloni, mengancam akan memusnahkan dan menakuti mereka semua dengan sebuah cerita konyol. Ia berkata kalau tumbuhan berbuah karena sinar matahari, kemudian semut memanennya dan belalang menghabiskannya. The ants pick the food, the grasshoppers. Dari cerita itu, semua koloni semut hanya terdiam ketakutan. Mereka selalu mengikuti dan menuruti kemauan dari koloni belalang. Sekarang, karena makanannya tidak ada, Hopper memberi koloni semut itu kesempatan. Ia ingin mendapatkan makanan 2 kali lipat lebih banyak sebelum musim hujan tiba. Nah, waktu yang diberikan Hopper sendiri hanya sampai daun terakhir jatuh dari pohon. Flick menjadi satu-satunya semut yang disalahkan. Dia masih ingin membantu koloninya. Flick berencana akan pergi berkelana meninggalkan koloni keluar dari pulau sarang semut, guna mencari sarang lain yang kuat untuk melakukan perlawanan kepada para belalang. Mendengar ide gila tersebut tentu membuat para petinggi koloni merasa aman dengan ketidakberadaan Flick di sarang. Mereka menerima keputusan Flick dan akan fokus mengumpulkan makanan lagi. Dot bersama 2 anak semut mengantarkan kepergian Flick. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pertunjukan dari sekelompok binatang sirkus. Kelompok ini dipimpin oleh seekor kutu loncat dan diisi dengan berbagai serangga menarik seperti laba-laba, kumbang tanduk, kutu loncat, belalang tongkat, hingga kupu-kupu sebagai pemeran utama di panggung. Tetapi penonton yang hanya diisi dengan para lalat kecewa dengan penampilan mereka. Semua hal tersebut membuat kutu loncat melaksanakan pertunjukan utamanya. Beberapa korek kayu sudah disiapkan dalam waktu 15 detik. 2 serangga gulung akan meloncat ke kertas perekat dan laba-laba harus bisa menyelamatkan mereka sebelum terbakar. Namun, kesalahan para serangga justru membuat kutu loncat harus menanggung pertunjukannya sendiri. Semua penonton begitu senang melihat penyiksaan tersebut, tetapi kutu loncat juga memecat semua serangga sirkusnya. Flick yang sudah melakukan perjalanan jauh akhirnya tiba di kota para serangga. Ia mulai berkeliling untuk mencari serangga kuat sampai ke sebuah bar. Kebetulan para serangga itu juga berada di sana, sedang menyesali kekacauan barusan. Mereka di sini mendapat gangguan dari para lalat dan untuk menakut-nakutinya, Kumbang Kepik berpura-pura menjadi seorang kesatria dibantu oleh serangga tongkat dan juga lalat. Hingga keadaan tersebut dilihat oleh Flick yang menganggap mereka adalah kesatria sungguhan. Flick tanpa ragu memohon bantuan dari mereka agar mau membantu koloni semut melawan para belalang. Karena tidak punya tempat untuk pulang dan berencana kabur dari kejaran lalat, mantan kelompok sirkus ini pun mengabulkan permohonan Flick.
Dot menjadi semut pertama yang melihat kepulangan Flick setelah beberapa hari mencari dan diragukan oleh koloninya sendiri. Kini Flick membawa secerca cahaya untuk menyelamatkan mereka dari penindasan koloni belalang. Ya meskipun kita tahu kalau serangga yang bernama Flick adalah mantan pemain sirkus, tetapi setidaknya Flick bisa menunjukkan usahanya yang sangat tulus untuk membantu koloninya sendiri. Setelah membuktikan dirinya mampu, koloni semut pun menghormati Flick seada-adanya. Mereka menyambut kehadiran para kesatria dengan berpesta pora, menyediakan berbagai makanan dan gambaran penindasan para kesatria melawan koloni belalang. Akan tetapi, semua persembahan itu justru menjadikan para kesatria takut. Mereka pun berterus terang kepada Flick kalau sebenarnya mereka hanyalah mantan pemain sirkus. Karena Flick tidak ingin mengecewakan koloni semut, terutama Putri Atta, ia terus memohon agar mereka mau menetap sampai Flick memiliki rencana melawan koloni belalang. Awalnya para kesatria ini memilih untuk pergi meninggalkan pulau semut, tetapi saat menuruni jurang, mereka justru sampai ke wilayah sarang burung. Ratu, Putri, dan bersama beberapa petinggi koloni melihat dan menganggap jika Flick dibantu para kesatria sedang melawan seekor burung. Dot pun berada di sana karena terus mengikuti Flick. Tidak mau tinggal diam, Flick meminta bantuan para kesatria membuat pengalih perhatian dengan serangga tongkat mengorbankan ular. Kemudian Flick terbang bersama laba-laba dan belalang, membuat jaring dari laba-laba untuk menolong Dot dan kumbang kepik. Mereka semua berhasil dengan memanfaatkan tumbuhan duri untuk menghindari dari kejaran burung. Semua kejadian tersebut juga disaksikan oleh Putri Atta bersama seluruh koloni semut. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi pemain sirkus, ini adalah tepuk tangan meriah pertama yang mereka dapatkan. Flick juga dijadikan sebagai komandan kesatria yang akan mengalahkan Hopper dan koloni belalang setelah melawan burung barusan. Nah, Flick berencana akan membuat burung-burungan yang bisa ia kendalikan dari dalam, kemudian menaruhnya di atas pohon agar terlihat lebih realistis dalam melakukan penyerangan ke koloni belalang. Kalau burung-burungnya sudah jadi, para kesatria diizinkan untuk pergi melanjutkan hidup mereka di dunia persirkusan. Semua koloni semut membantu menyiapkan rencana, mulai dari menyiapkan rangka, mengisinya dengan suara burung-burungan, sampai menyelimutinya menggunakan daun agar terlihat lebih nyata. Nah, bisa kita lihat sebenarnya jika koloni semut bersatu dan berani, mereka pasti dengan mudah mengalahkan koloni belalang. Tetapi, karena memang sudah terlanjur takut dengan Hopper, mereka pun terpaksa menuruti kemauannya. Di sisi lain, koloni belalang sedang menikmati hidup mereka dengan memakan makanan milik koloni semut. Hopper juga sebenarnya menyadari kalau mereka kalah jumlah dan kalah kompak. Jika ada satu saja semut yang berani melakukan perlawanan, Hopper yakin kalau belalang pasti kalah. Tujuan Hopper sendiri, dia ingin koloni semut tetap takut dengan koloni belalang agar memenuhi makanan untuk hidup mereka. Keputusan para kesatria ingin pergi dari sarang semut diurungkan oleh mereka sendiri. Mereka akan tinggal lebih lama dan ingin membantu sebisanya untuk melakukan perlawanan ke koloni belalang. Akan tetapi, Kutu Lompat berhasil menemukan keberadaan mantan pemain sirkusnya di pulau koloni semut. Kebenaran ini pun membuat para semut sangat teramat kecewa. Ternyata, kesatria gagah yang selama ini mereka gadang-gadangkan hanyalah kumpulan badut yang tidak susah payah memberikan berbagai hiburan di kala sedih. Kepergian Flick bersama para badut bersamaan dengan jatuhnya daun terakhir. Koloni belalang telah tiba di pulau semut. Mereka mulai berteriak sambil marah-marah karena makanan yang dikumpulkan hanyalah sedikit. Sementara para anakan semut pergi memasuki tempat persembunyian guna menyelamatkan diri. Anakan semut ini kemudian kedatangan dua belalang yang berbicara kalau Hopper akan menghabisi ratu. Mendengar kengerian itu, Dot seekor diri berusaha mencari para badut. Dot memohon kepada mereka agar mau kembali demi membantu koloni semut karena nyawa Ratu dan Putri Atta sedang dalam bahaya. Nah, langkah pertama adalah mengikat si Kutu Loncat yang banyak bicara. Selanjutnya, para badut akan mengalihkan perhatian koloni belalang selagi Flick bersama anak-anak semut mempersiapkan burung-burungan. Saat belalang dan kupu-kupu menunjukkan aksinya, di saat itulah Flick muncul mengendarai burung-burungan. Hopper bersama koloni belalang takut dan berlarian. Koloni semut juga membuat suasana jadi semakin mengerikan dan saling berteriak melarikan diri.
Akan tetapi, semuanya tidak bertahan lama. Kutu loncat yang berhasil keluar dari ikatan melawan burung-burungan dengan menyalakan api. Hal itu membuat formasi Flick jadi kacau dan gelagatnya pun diketahui oleh Hopper. Ia menyalahkan kalau ini adalah ide dari Putri Atta. Namun, Flick memberanikan diri untuk melindungi Putri dengan melawan Hopper. Naas, nasibnya harus menjadi samsak dari belalang gila. Hopper kembali menakuti koloni semut dengan ceritanya kalau mereka diciptakan untuk melayani belalang. Tentu Flick tidak terima. Dia adalah semut pertama yang membantah cerita Hopper dan meyakinkan semut lain kalau semua usaha yang dilakukan untuk diri mereka sendiri. Dan dari perkataan Flick berhasil membangkitkan keberanian dari koloni semut. Hopper dijadikan sebagai belalang percobaan, tetapi semua itu bersamaan dengan datangnya hujan. Bagi semut ataupun serangga kecil lain, tetesan hujan merupakan bencana besar yang tidak bisa mereka lawan. Hopper memanfaatkan keadaan dengan membawa Flick, lalu para badut mencoba mengejarnya, namun tidak bisa mendapatkan mereka. Putri Atta juga ikut membantu. Ia mendapat Flick dan mengikuti rencananya dengan pergi menuju ke sarang burung. Hopper masih menganggap kalau burung asli yang ada di hadapannya juga rencana palsu buatan Flick. Jadi, dia dengan santai memarahi burung asli tersebut. Tetapi, ini adalah hujan terakhir yang dirasakan oleh Hopper karena dia menjadi santapan lezat oleh burung untuk anak-anaknya. Keberanian Flick dan keberhasilannya menaklukkan koloni belalang membuat koloni semut menggunakan berbagai alat ciptaan Flick. Dia bersama semut-semut yang lain memberikan penghormatan terakhir kepada para badut yang kembali menjalani kehidupan sirkus dan berterima kasih atas bantuan dari mereka. Ratu menurunkan tahta kepada Putri Atta bersama dengan Flick sebagai pendamping hidupnya. Kemudian, film ini pun diakhiri dengan proses metamorfosis sempurna si ulat menjadi kupu-kupu. Film ini cocok ditonton bersama keluarga. Kita pasti sudah sering menonton film ini di televisi. Dan dari film ini, kita bisa dapat pelajaran dan penilaian yang berharga. Yaitu, seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan terakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton konten ini. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.